Pemirsa, di saat mendengar derita para TKW Indonesia di negeri seberang, selalu ada satu wanita yang tampil menjadi pembelanya, yaitu Anis Hidayah, pemerhati hak-hak buruh migran. Tim Liputan Topik Antv kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal sosok wanita yang baru saja mendapatkan penghargaan International Human Rights Watch ini. Permasalahan buruh migran memang tak ada habisnya. Kasus demi kasus yang menimpa pahlawan devisa ini hampir selalu menghiasi pemberitaan di televisi. Banyaknya kasus menimpa buruh migran dan kurangnya peran pemerintah membuat nama Anis Hidayah dikenal masyarakat sebagai pembela buruh migran. Perkenalan Anis dengan masalah buruh migran terjadi saat masih kuliah di Universitas Jember. Atas dasar kemanusiaanlah, Anis rela menghabiskan waktunya membantu buruh migran yang bermasalah. Atas dasar nilai kemanusiaan ya, apa yang dialami buruh migran itu kan manusia tidak diperlakukan layaknya manusia gitu ya, sehingga itu sangat mendasar menurut saya. Siapapun mestinya bisa tergerak untuk melakukan upaya pembelaan ketika kita melihat bagaimana hak asasi tidak dihargai lagi sebagai sebuah nilai yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Dan itu kan tidak mengenal batas apapun ya, batas negara, batas apapun gitu, sehingga saya kira selama buruh migran masih mengalami itu, kita tetap berkomitmen untuk terus memperjuangkan mereka, untuk terus membela mereka, untuk terus mendorong pemerintah bahwa hak asasi buruh migran harus dilindungi dan dihargai serta dipenuhi gitu. Menurut ibu dua anak ini, pemerintah dianggap masih setengah hati mengurus permasalahan para buruh migran. Ya karena mereka hanya ini ya, pencitraan gitu, menjawab di tingkat media gitu, tetapi kerja-kerja nyatanya saya kira ya banyak diragukan gitu. Persoalan buruh migran itu tidak sekedar ancaman hukuman mati terhadap 28 orang di Arab Saudi gitu, tetapi ada persoalan yang sangat besar yang selama ini sebenarnya pemerintah sudah tahu persis gitu, tapi saya kira pendekatannya selalu ad hoc, parsial gitu, sehingga solusinya kan HP lah, satgas lah, tim khusus lah, tim terpadu lah gitu, itu sudah saya kira sangat konservatif gitu. Perjuangan Anis membela buruh migran bukannya tanpa halangan. Waktu yang banyak tersita mengurus TKI bermasalah membuat Anis harus pintar membagi waktu untuk keluarga. Dua putrinya yang berusia 6 tahun dan 2 bulan masih memerlukan sosoknya sebagai ibu di rumah. Bukan hanya itu, ancaman dan intimidasi kerap menyapa wanita asal Bojonegoro tersebut. Tapi perjuangan Anis berbuah manis. Oktober mendatang, lembaga internasional sekelas Human Rights Watch mengantar perjuangannya dengan sebuah penghargaan. Walaupun begitu, tetap saja pengakuan dari pemerintah bagi kiprahnya tak pernah ada. Ya kalau dari pemerintah sih jangankan penghargaan gitu ya. Pengakuan terhadap apa yang kita lakukan saja sama sekali tidak pernah gitu. Mereka memposisikan masyarakat sipil itu kan selama ini sebagai enemy dalam tanda kutip gitu ya. Ya sama sekali gitu. Bahkan saya kira beberapa instansi tertentu justru menganggap kerja-kerja yang dilakukan teman-teman LSM itu sebagai sebuah hambatan ya gitu. Padahal apa yang kita lakukan itu ya saya kira jelas diakui oleh undang-undang gitu ya. Misalnya di sela waktu luangnya, Anis habiskan dengan putrinya di rumahnya di kawasan Depok. Sesekali di akhir pekan, Anis mengajak buah hatinya berjalan-jalan ke mal atau membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Walaupun begitu, Anis tetap bertekad menjadi pembela buruh migran selama masih ada yang teraniaya dan terabaikan hak-haknya. Demikian laporan Irma Makfirani dan Ferdi Putra dari Depok, Jawa Barat.